bersahabat, tapi juga ketika datang angin badai puting beliung karang tajam menghantam, kapalnya tidak pecah. Berapa banyak orang masjid, tapi begitu datang angin kencang, pecah itu kapal. Anginnya menerpa. Angin dalam bentuk apa? Angin dalam bentuk uang korupsi, angin dalam bentuk investasi bodong, angin dalam bentuk penipuan. Ini anginnya da'athu mura'atun, diajak seorang perempuan zata mansibin, perempuannya punya kedudukan, wa jamalin, cantik. Ada punya kedudukan tak cantik, ada cantik tapi tak punya kedudukan. Ini dua-dua dia punya. Zata mansibin, zata mansibin, istri raja, istri aziz, istri bendaharawan negara. Wa jamalin, Zulaikha terkenal cantik, istri orang kaya, perawatan, banyak duitnya. Tapi Nabi Yusuf diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya mendidik takut kepada Allah fi sirri wal alan, dalam keadaan sepi maupun ketika orang ramai. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersedekah. Lalu kemudian hatta la ta'lamu shimaluh ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Ini jangan dipahami secara tekstual. Maksudnya menjaga diri dari riya. Karena beberapa sahabat Nabi bersedekah diketahui oleh sahabat yang lain. Contoh, ada sahabat yang bersedekah sumur kebun kurma beserta sumurnya sekalian. Biraha, sumur Biraha di tepi Masjid Nabawi. Sekarang sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Nah, di situ diriwayatkan, semua sahabat tahu. Begitu juga dengan ketika turun ayat in tuqridullaha qardan hasanan, kalau kamu berikan pinjaman untuk agama Allah, maka Allah melipat gandakannya. Maka dia berikan semua 600 batang pohon kurma. Itulah dia Abu Dihdah. Semua sahabat tahu. Begitu juga ketika ada sumur yang mesti dibeli, Bi'ru Raumah, dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu juga semua veteran perang dari Badar diberikan santunan oleh Abdurrahman bin Auf. Mereka orang-orang kaya, beramal, dan diketahui amalnya. Jadi kalau mau beramal, silakan beramal. Saya nggak jadi beramal, Pak Ustaz, nanti dipuji orang. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Nggak jadi beramal, riya. Jadi beramal biar dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Lalu yang paling bagus bagaimana? Silakan beramal, jaga hati lillahi ta'ala, lawan bisikan-bisikan setan. Inilah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, ada orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan sepi sunyi tengah malam, saat semua orang tidur lelap dengan kantuk mimpinya. Ada seorang hamba Allah yang melawan kantuknya, lalu kemudian dia mandi atau berwudu, dia sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Setelah itu sholat sunat witir, habis itu dia berzikir, istighfar, habis itu dia berselawat, habis itu dia tahlil la ilaha illallah, berdoa kepada Allah, menetes air matanya. Ainani la tamassuhumun nar, la yamassuhumun nar. Dua mata yang tidak disentuh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyiatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga dalam perang jihad fi sabilillah. Saudara kita yang ada di Palestina sekarang, matanya tak tidur-tidur berjaga, mata itu haram disentuh api neraka. Kalau kita belum sanggup, ada satu mata yang menyelamatkan kita. Ainun bakat, mata yang menangis karena takut kepada Allah, takut Sidratul Muntaha,
takut titian siratal mustaqim, takut catatan amal lauhil mahfuz, takut semua. Jadi kalau kita masuk dalam salah satu golongan itu, imamun alil, pemimpin yang alil, masuk. Syabun nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah, masuk. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya tergantung di masjid, masuk. Rajulani, dua orang, tahabba fillah, berkisah yang karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, masuk juga. Rajulun da'atu wa'atun dhata mansibin wa jamalin, seorang yang diajak melakukan zina oleh orang yang cantik, orang ganteng, ini akhafullah, masuk juga dia golongan ke itu. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, bersedekah dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiq yaminu, masuk juga dia ke dalam, orang tak lihat. Rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainahu, berzikir dengan Allah sendirian, sepi sunyi menetes air matanya, masuk tujuh-tujuhnya, alhamdulillah. Saya cuma masuk 5 Pak Ustaz, alhamdulillah. Saya mau cuma masuk 3, bagus. Masuk 2, masuk 1. Belum ada sama sekali, jangan putus asa. Kita mulai dari sekarang, jangan tunda, cepat. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tema kita petang ini, Bang Alvin. Hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Muslim, 7 golongan dapat naungan Allah. Sebagai pengantar dialog interaktif kita, selanjutnya kita serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tabarakallah, ada 7 ya, maka jelas semuanya nyatat semua kan, ayatnya nyatat, saya kirim di kolom chat, di dalam kata yang tinggal bisa baca 7 golongan. Saya berantakan begini. Baik, maka kemudian Masya Allah, insya Allah kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab ya. Tanya jawab, saya akan persilahkan bagi abang kakak yang tadinya open kamera. Bagi abang kakak yang mungkin belum bisa bertanya lewat open kamera, bisa lewat chat ya. Pertanyaan yang menarik nanti kami bacakan. Baik, yang pertama langsung saja. Efektif, langsung saja saya tulis Ibu Melarika. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dan selalu bertegas selalu dan doakan kami untuk bisa umroh atau haji Ustaz. Amin. Ini Ustaz, saya kan memang sudah ditinggal Pak suami. Kemudian kegiatan saya tuh, saya mengambil banyak kegiatan yang satu di masjid, yang satu kemudian yang lain. Yang di masjid ini saya malah diisukan mencari perhatian, padahal maksudnya mencari perhatian ikhwan gitu. Padahal saya mengaji di sana itu mengajarkan kepada ibu-ibu yang belum bisa mengaji dengan baik. Ustaz, apakah saya meluruskan itu atau saya berhenti karena ada hal-hal seperti itu, Ustaz? Jazakallah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, siapa yang menyangka bahwa dirinya akan selamat dari lidah manusia, maka berarti dia majnun. Man yazunnu annahu yaslamu an alsinatin nas fahuwa majnun. Siapa yang menyangka bahwa dirinya selamat dari lidah manusia, berarti dia gila. Saya tidak selamat dari lidah manusia, dicaci maki orang. Nabi Muhammad SAW tidak selamat dari lidah manusia. Dia diejek orang, kata mereka dia sahir, tukang sihir. Kata mereka dia majnun, orang gila. Apakah Nabi berhenti? Kalau Nabi berhenti, kita tidak Islam hari ini. Nabi tidak berhenti. Lalu kemudian bahkan Allah pun lidah manusia ini tetap mengecam Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Mereka katakan Allah punya anak. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah saja mereka gitukan, Nabi aja mereka gitukan, ulama mereka begitukan.
Buya Hamka mereka katakan penjahat, mau membunuh presiden, mau menjual Indonesia, plagiator. Hari ini penuduh-penuduh itu hilang di telan bumi. Buya Hamka masih tetap harum semerbak. Siapa yang menyangka bahwa dirinya akan selamat dari lidah manusia, maka dia orang yang gila. Jadi kita semangat terus, masa kalah sama setan? Adapun kita mau bersikap, sikap kita dua. Mau ambil tindakan hukum, cari bukti, screenshot kalau dia ada sebar grup, kalau dia ada ngomong cari saksi, perkarakan, polisikan, pencemaran nama baik, berapa bulan kurungan, masukkan. Kalau mau maaf, maafkan. An-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Al-ainu bil aini, mata balas mata. As-sinnu bis sinni, gigi balas gigi. Wal juruha qisas, kalau dilukai, balas juga lukai. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, perbuatan buruk balas dengan perbuatan buruk. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya adalah kepada Allah. Saya tidak pernah pusing memikirkan omongan orang. Kenapa? Karena yang ada di kepala saya, bagaimana supaya anak yatim, fakir, miskin bisa sekolah, bagaimana dakwah pedalaman bisa berlanjut, anak-anak pedalaman yang sekarang sedang kuliah setahun satu, berarti 3 tahun lagi tamat. Saya sampaikan ke Ustadz Al-Nob di Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz, dalam 3 tahun ini kita mesti buat 3. Pertama, pesantren mereka di pedalaman mesti siap. Yang kedua, mereka mesti punya rumah dinas. Kalau pulang tamat kuliah dia mau nikah, mana rumahnya? Yang ketiga, mereka mesti disiapkan gaji. Yang rahasia-rahasia itu cuma Allah yang tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih daripada kemampuanmu. Kemampuan kita cuma melihat orang baik, sopan, peduli pada agama, kita pilih jadi kades kita. Nanti janji mau bangun pondok, kita pilih, dia bangun pondok. Kalau saya terpilih jadi lurah, insya Allah tidak ada lagi yang jual khamar, judi, prostitusi, kita tutup. Ternyata dia laksanakan, kita dapat amal jariah. Tidak dia laksanakan, kita sudah berijtihad, sudah menggunakan hak akal, hak otak, hak hati, hak tangan sudah kita laksanakan. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di komentar juga dari Ibu Zura Rai. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika kita mengawali hari kita sudah baik dengan sholat tahajud, mengaji, namun ternyata setelah 3 paginya di tempat kerja kita dapat masalah, kita kena marah atasan. Apa yang salah, Ustaz?
In ja'akum fasiqun binaba'in. In ja'akum, kalau datang kepada kamu fasiqun, orang fasik, binaba'in, membawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Saya Pak sudah datang on time, tepat waktu. Semua tunjuk pedoman sudah saya laksanakan. Di mana letak salah saya? Tolong Bapak jelaskan di mana salah saya. Sebenarnya kamu nggak salah, kata bapak itu. Aku yang takut sama biniku, mau melawan dia aku nggak kuat, akhirnya kutumpahkan marahku ke kalian anak-anak buahku. Jadi sebetulnya anak buahnya nggak salah. Dia yang di kantor macam singa, di rumah macam kucing anggora. Jadi kalau dia sadar, kalau orang begitu kita diamkan, dia akan salah terus. Sebetulnya anak buah ini tak salah, dia aja yang ketakutan di rumah, akhirnya melampiaskannya ke anak-anak buah. Kan kasihan sekali itu, terzolimi orang-orang tak salah. Apa konteksnya itu sebelum terjatuhan, tapi dia sudah melaksanakan ibadah. Malamnya dia sudah ibadah, tahajud, ngaji. Paginya, dia dapat hari yang buruk gitu saja. Itu ada apa gitu? Apa yang salah? Kalau antum berpikir bahwa tinggal di istana itu disayang Allah, tinggal di anyaman pohon korma itu dimurkai Allah, berarti yang disayang Allah itu Abu Lahab dong. Kan Abu Lahab yang tinggal di istana. Yang tinggal di anyaman korma kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan tahajud malam. Kalau kamu berpikir bahwa yang disayang Allah itu kalau rezekinya melimpah, tapi kalau rezekinya biasa aja berarti dimurkai Allah. Berarti yang disayang Allah itu Qarun. Berarti yang disayang Allah itu Qarun. Yang dibenci Allah itu Musa. Kan yang kaya raya Qarun. Kalau kita berpikir bahwa yang disayang Allah itu yang kekuasaannya hebat, kalau cuma pengembala kambing itu dimurkai Allah. Kalau begitu yang disayang Allah berarti Fir'aun. Karena dia yang berkuasa. Nabi Musa mengembala kambing 8 tahun. Jadi berhijrah itu, tolong otaknya dibawa. Jangan hijrah cuma kaki celana, hijrah jenggot, hijrah jubah. Begitu datang pukulan, down. Yang namanya hijrah itu hijrah pikiran, hijrah hati. Bahwa saya sholat, saya puasa, saya zikir, saya nggak mabuk, saya nggak pacaran. Kalau datang yang menyenangkan, saya bersyukur. Kalau datang yang nggak mengenakan, saya bersabar. Kalau saya syukur, dapat balasan la in syakartum la azidanakum. Kalau saya bersabar, dapat balasan bighairi hisab, unlimited, nggak bisa dihitung balasannya. Jadi kalau berpikir, saya ini udah hijrah, kok begini ya? Kalau gitu mabuk lagi Kesalahannya di mana? Kalla, bukan begitu cara memahaminya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada manusia ini yang disempitkan rezekinya lalu dia berkata, Tuhan sedang menghinakan aku. Kalla, bukan begitu cara kamu. Lalu kemudian ketika dia melapang rezeki dia katakan fayaqulu rabbi akraman. Allah sedang memuliakan aku. Orang kaya sama orang miskin sama-sama diuji. Kalau kaya dapat nikmat, kalau miskin dapat cobaan. Enggak. Kaya itu juga ujian, miskin juga ujian. Ujian orang kaya supaya bersedekah, ujian orang miskin supaya bersabar. Kalau ganteng, rahmat. Kalau enggak ganteng, ujian. Ganteng itulah ujian. Yang banyak lakukan maksiat kan orang ganteng. Jadi banyak orang salah paham. Makanya kalau ngaji itu yang membetulkan, meluruskan mindset pikiran. Sholat penting, puasa penting, tapi tafakkur penting. Cobalah lihat perjalanan hidup nabi-nabi itu. Emang ada nabi itu yang enak-enak aja hidupnya? Mana ada? Penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Maka ketika kita sudah hijrah, kita sudah sholat, kita sudah puasa, artinya kita siap menerima apapun yang datang. Datang rezeki, alhamdulillah. Datang sempit,
innalillah. Kita nggak stres, kita nggak depresi. Karena kita yakin bahwa itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini cukup banyak, Ustaz. Dari Ibu Rahma, Bandung. Ustaz, kalau suka bersedekah, tapi sholatnya sering ditinggalkan dan ibadah lainnya kurang, apakah bisa termasuk dalam 7 golongan tersebut? Ada namanya pokok, ada yang pokok modal, ada namanya cabang pokok. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu pokok itu. Kalau ibarat masak itu cuman cabai, bawang, tomat. Kalau ibarat makanan nasi sama telur ayam sama kecap, itu pokoknya. Tapi ada sunatnya, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Itu di mana dikaji? Di fikih. Makanya kalau ngaji itu 3. Ngaji yang wajib itu 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Tolong nanti Bang Alvin, kajian kita ini disejajarkan, diseragamkan antara 3 nih. Akidah, fikih, akhlak. Akidah, fikih, akhlak. Orang kalau cuma ngaji akhlak aja gak paham fikih dia, gak tahu dia mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana batal, mana makruh, tak tahu dia. Kalau hanya sibuk masalah fikih aja, lu tak berakhlak dia. Main-main hukum kerjanya nanti. Maka mesti ada akidah, fikih, akhlak. Jadi tentang masalah ibadah ini ada pokoknya. Kalau sudah dilaksanakan pokoknya, baru yang lain itu tambahan-tambahan. Puasa Ramadan itu pokok. Puasa qadha mengganti waktu mengandung, menyusukan itu pokok. Puasa mengganti yang hilang, habis itu baru sunat-sunat. Kalau sedekah yang wajib itu zakat, nazar, nah yang lain-lain itu sunat. Nah itu. Jadi pokoknya dulu kita laksanakan, baru kemudian mungkin kurang di sholatnya. Sholatnya kurang, tapi yang lain. Ambil contoh. Ada orang ahli ibadah, malam tahajudnya 100 rakaat. Berarti dia lebihnya di sholat. Tapi ada orang tahajudnya mungkin cuma 2 rakaat. Habis itu dia tidur. Atau tahajudnya sebelum azan subuh. Tapi besok dia amanah. Kenapa? Karena dia bupati, dia gubernur. Kalau 100 rakaat dia malam, besok tutup kantor gubernur. Jadi mungkin lebihnya di sini. Ya, mungkin lebih. Tapi pokoknya jangan sampai di pokok. Karena beberapa wawancara podcast saya tengok, saya memang nggak sholat, tapi saya banyak berbagi. Nah ini jahil ini. Bisa nggak Ustadz pahala sedekah saya ini ditutup ke sholat? Nggak bisa. Jadi sholat tetap ada pokoknya. Kekurangan pada cabang-cabang itu bisa ditutupi dengan kelebihan ini. Bisnis sana situ sini sampai ini jam 2 malam. Habis itu sholat 2 rakaat, habis itu dia tidur. Yang satu lagi sholat malamnya sampai 100 rakaat. Dia ini bisnismen. Kalau dia sampai 100 rakaat malam, besok tutup perusahaan dia, nggak sempat dia berpikir. Mungkin ini kurang di sholatnya, tapi sholat sunatnya bukan kurang sholat wajibnya. Nah itu bisa dipahami insya Allah. Demikian Bang Alvin. Baik, insyaAllah. Jadi prioritaskan yang wajib dulu, baru turunan-turunannya. Iya. Nah, itu ada yang lain. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Bapak Wahyu. Bagaimana hukumnya ketika kita bertemu orang yang bermaksiat, tapi kita tidak berani menegurnya karena takut dipukul atau dibunuh? Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang diantara kamu lihat kemungkaran, pertama falyughayyirhu bi'adihi, dengan tangan. Presiden, menteri, bupati, gubernur, kapolri, kapolda, kapolres, kapolsek, panglima. Nah, ini sanggup nih dengan kekuatan. Fa'ilam yastati, kalau tidak sanggup, fabilisani, dengan lisan. Ustadz, guru, ulama, kasih tahu nih haram nih, nggak boleh. Yang ceramah hanya menyenangkan orang aja. Nggak sanggup juga fabi qalbi, dengan hati. Jangan senang melihat perbuatan dia. Udah buat dosa, senyum-senyum pula, ketawa pula nengok perbuatan dia. Jangan, mesti ada kebencian. Benci melihat perbuatannya, bukan orangnya. Kalau dia berhenti, dia saudara kita.
Jadi kita ini golongan yang mana? Punya seragam, punya pistol, itu pun dengan tangan. Nggak punya seragam, nggak punya pistol, tapi suara menggelegar dengan lisan. Nggak punya sama sekali dengan hati. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Nah, jadi coba renung sejenak, saya ini VIP atau ekonomi. Jangan pas giliran ibadah ekonomi. Tapi kalau sudah masalah dunia VVIP, berarti nggak seimbang, tidak berdiri sama tegak, tidak sejajar. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Masih ada kurang lebih 2 ya, 2 sampai 3 masih bisa. Masih ada kurang lebih 15 menit lagi. Saya persilakan yang open kamera dan bertanya langsung, boleh angkat tangan, raise hand. Bapak Harisman Bogor, silakan Bapak. Open mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya minta doanya Ustaz buat keluarga saya yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan disehatkan kembali. Saya ingin bertanya Ustaz mengenai hati yang di masjid yang tadi, perkara anak kecil kan di masjid itu sekarang itu ada TPA Ustaz. Nah, setelah pengajian maghrib itu anak-anak kan pada sholat, ada berisik tuh, konteksnya sama pengurus masjid bentrok Ustaz, yang mengakibatkan bentrok sama orang tuanya. Nah, sedangkan si anak ini laporan sama orang tuanya dan mengakibatkan tidak mau jamaah ke masjid. Nah ini hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah pengurus ini berdosa atau orang tua yang berdosa gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengurus masjid sama orang tua duduk. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman memutuskan perkaranya dengan musyawarah. Duduk. Buat undangan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, kita duduk bersama. Judulnya mau dibawa kemana hubungan kita ini? Mau dibawa kemana anak kita ini? Kalian pengurus akan mati semua pengurus. Nanti potongkan ini jawaban saya ini, kasih ke pengurus. Kalian semua pengurus-pengurus sudah tua, mati kalian nanti semua. Bapak-bapak pun kalian mati juga semua. Yang akan melanjutkan hidup, melanjutkan masjid itu adalah anak-anak kalian ini. Sekarang kalian berkelahi, anak kalian murtad, anak kalian penyelundup narkoba, anak kalian pemabuk. Nah, nanti di alam barzah baru kalian bingung dapat. Jadi duduk kalian. Ayah tanya, kenapa kalian tak setuju anak kami ini ke masjid, Pak pengurus? Masjid ini kan punya Allah, bukan punya bapak kalian. Kata pengurus masjid, tak tahan telinga kami mendengar anak ini ribut. Apa solusinya? Kalau gitu solusinya diangkat satu petugas pakai baju seragam, memegang rotan, macam di Masjid An-Nur Pekanbaru. Anak-anak dibuat satu sop lurus. Petugas pakai jubah hijau, pakai rotan. Saya dengan biji mata kepala saya sendiri menengok. Saya tanya petugas, mau kau pukul anak-anak nih? Enggak Ustaz, nakut-nakuti orang ini aja. Pasang CCTV di masjid, rekam. Nanti kalau ada yang kena hukum SP1, SP2, ini anak kau ini memang macam setan anak kau. Mungkin kau kasih makan korupsi ini. Mungkin emaknya kuntilanak ini, bapaknya genderuwo. Adapun melarang, saya pun kalau anak-anak ini menjerit-jerit, jingkrak-jingkrak, mengamuk juga saya. Bawa bapak kau kemari, bawa ayah kau kesini. Nah, jadi dudukkan bersama, cari solusi jalan tengahnya kemana. Insya Allah, kalau niat kita baik, niat kita supaya anak-anak ini jadi orang,
supaya semua selamat masjid kita, pengurusnya sama bapak ibunya, yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka mau islah, maka Allah akan melembutkan hati mereka berdua. Mudah-mudahan Pak pengurus bisa menerima, orang tua juga bisa menerima. Nanti kalau dikritik, dihukum anaknya jangan marah, karena ada CCTV, memang anakku nakal, bandel. Lalu kemudian Bapak pengurus pun juga menemukan titik tengah solusi, cara anak-anak ini supaya bisa tetap dididik di masjid. Demikian Bang Alvin, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Baik, terakhir, pertanyaan yang terakhir kami persilakan ya untuk akhwat Ibu Nunung Purwati. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, saya kan punya teman, dia belum istiqomah dalam menutup aurat dan susah diajak sholat. Tetapi ketika saya bilang mau pergi sholat dulu di masjid, dia selalu nungguin, antarin dan nungguin saya sampai selesai sholat. Tetapi setiap saya mau ajak dia sholat, ayolah sholat, nggak apa-apa. Tapi dia bilang tuh malu, aku masih kayak gini-gini aja, katanya. Nggak apa-apa, ayo nanti aja. Jawabannya selalu begitu. Apakah teman yang kayak gini harus selalu dirangkul atau kita pergi menjauh agar hatinya kita tidak rusak? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat adalah solatnya. Idza salahat salahal amalu kullu. Kalau solatmu baik, maka yang lain jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau sholatmu rusak, amalmu yang lain ikut jadi rusak. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya tumbang, maka agamanya tumbang. Nabi menjemput sholat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka sholat, wahai saudari, wahai saudara, sholat. Potongkan video ini, kasih ke dia, supaya dia sholat. Dia secara umum sudah baik, tidak ngejek orang sholat, ngantar orang sholat. Tak tahu kita entah apa sebabnya, entah apa masalah batin dia, kenapa dia tak sholat. Itu yang pertama. Kalau sanggup ngomong sama dia. Tak sanggup ngomong sama dia, potongkan video ini, kasih ke dia. Doakan. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Kalau dia ada pertanyaan, kasih, tuliskan, kirim ke Bang Alvin. Nanti kita jawab Rabu depan, Selasa malam Rabu depan. Adapun menjauhi dia, Nabi tidak menjauhi Abu Thalib. Sampai malaikat maut datang, dia tetap mengajak. Tetaplah mengajak. Sampai kapan kita ngajak orang ini? Sampai mati la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan ke telinga orang yang mau mati la ilaha illallah. Gak ada hadis mengatakan karena dia nakal tak sholat maka tinggalkanlah dia. Tidak, kita suruh talqinkan walaupun dah mau sakratul maut, la ilaha illallah, supaya paling tidak dia mati husnul khatimah, tidak pernah berhenti. Ayyadi Allahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, karena lisanmu, karena doamu, karena zikirmu, karena perbuatanmu, khairun, lebih baik min humurin na'am, daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal. Minad dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, berakhlak, sentuh hatinya. Wajadilhum, kalau dia mau didebat, debat dia billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, yang santun, yang sopan. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di ruko, badannya boleh di pasar, tapi hatinya tergantung di masjid. Ala fil jasadi mudghah, manusia ini dilihat ada segumpal darah dalam badannya. Kita salahat, kalau yang segumpal itu baik, salahal jasadu kullu, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau rusak, fasadal jasadu kullu, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, yang segumpal sekepal itu adalah jantung hati.
Tergantung hatinya di masjid, maka matanya mencari masjid, telinganya mendengar suara masjid, kakinya melangkah ke masjid, pikirannya selalu memikirkan masjid. Kenapa? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya tergantung di masjid. Ini pun berproses. Kata orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil terlonjak-lonjak ke masjid, dilonjak-lonjak. Macam anak kecil lompat-lompat, bawa dia ke masjid, terlompat-lompat dia ke masjid. Sesudah itu dia mulai terbiasa familiar dengan masjid. Akhirnya dia menjadi pengurus remaja masjid. Akhirnya dia cinta pada masjid, membangun masjid, menghidupkan masjid dengan berbagai macam program keislaman. Maka kalau saya sudah melihat ada anak-anak di masjid, saya senang sekali, karena itulah yang akan melanjutkan dakwah di masa akan datang. Jangan sampai masjid kehilangan anak muda. Masjid dipenuhi orang tua, bagus, tapi dalam waktu 5 tahun musnah, mereka meninggal semua. Siapa yang akan melanjutkan masjid? Anak-anak muda. Maka rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kalau rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ini jadi polisi, dia akan buat masjid di kantor Polsek, Polres, Polda, Polri. Kalau yang rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, anak muda yang hatinya tergantung di masjid ini jadi tentara, maka di kantor dan Ramil, di kantor Dandim, jadi panglima, semua anak buah akan datang. Kalau yang rajulun qalbuhu mu'allaqun ini jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, jangan heran di sana masjid besar, masjid raya, masjid agung, Islamic Center. Kenapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Program pertama ketika ditanya, apa program Bapak nanti? Saya akan bangun masjid, tapi tidak hanya sekedar masjid, mencetak orang sekitar masjid yang sabun nasya'a fi ibadatillah. Ada masjidnya, ada lapangan basketnya dekat masjid, ada skateboardnya, ada kafenya, makanan halal, kuliner. Orang yang selalu ke masjid juga diizinkan untuk meletakkan barangnya tanpa harus bayar. Nanti baru sekian persen keuntungan, nah, itu dipakai untuk kemakmuran masjid. Jadi masjid betul-betul hidup, tidak hanya sekedar tempat ritual ibadah. Ada klinik bersalin, ada orang istrinya hamil, selama ini tak pernah ingat Allah, tapi karena dekat masjid terdengar suara azan suaminya ke masjid. Ada konsultasi hukum dengan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi masjid perlu tanah yang luas, di sampingnya ada counter-counter. Itu semua adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Imamun adilun syabun nasya'a fi ibadatillah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang keempat, rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Tak ada hubungan dengan pacaran haram, campur laki-laki perempuan tak mahram. Ini cerita tentang orang yang berteman, bersahabat. Berteman karena harta binasa, persahabatan pudar. Berteman karena kuasa, kekuasaan hilang, pensiun, copot, tangkap KPK, pertemanan bubar. Berteman karena usia, yang satu tua, yang satu muda, nggak nyambung. Berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kekal abadi. Rajulani, 2 orang, tahabbani fillah, mereka berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun. Kenapa kau berpisah sama dia? Mati dia, meninggal dunia karena Allah. Kenapa kau berpisah sama dia? Udah saya nasihati dia baik-baik Pak Ustadz, tapi dia tetap juga, daripada rusak akidah saya, maka hubungan kami hanya sekedar say hello sekarang. Namun putus silaturahim tak boleh. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Inilah pentingnya bahwa manusia ini tidak hanya salihun li nafsihi, salih untuk dirinya, dia mesti berteman. Nabi Muhammad SAW, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar Siddiq, ada Sa'ad bin Rabi, ada Hudzaifah ibn al-Yaman, ada Khalid ibn al-Walid, ada Amr ibn al-As. Bertemu, berkumpul, berkawan, bersahabat bersama di dunia, bertetangga di surga. Til jannah, sampai ke surga. Inilah sosial. Nabi SAW tidak naik ke atas Jabal Nur menunggu wahyu turun, lalu setelah itu soleh sendiri. Enggak.
dia turun ke bawah, bersosialisasi, berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, berhadapan dengan manusia, tidak hanya untuk diri keluarga, tapi semuanya. Inilah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun, ada seseorang yang diajak seorang perempuan, zata mansibin, dia punya harta kaya raya, wa jamalin, kaya raya, kedudukannya tinggi. Lalu ini berkata, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini penting sekali. Susunan yang dibuat Nabi SAW itu luar biasa. Anak muda tumbuh beribadah kepada Allah, hatinya tergantung di masjid, berteman, bersahabat. Tapi juga ketika datang angin, badai, puting beliung, karang tajam menghantam, kapalnya tidak pecah. Berapa banyak orang masjid, tapi begitu datang angin kencang, pecah itu kapal. Anginnya menerpa. Angin dalam bentuk apa? Angin dalam bentuk uang korupsi, angin dalam bentuk investasi bodong, angin dalam bentuk penipuan. Ini anginnya da'athu imra'atun, diajak seorang perempuan, zata mansibin, perempuannya punya kedudukan, wa jamalin, cantik. Ada punya kedudukan tak cantik, ada cantik tapi tak punya kedudukan. Ini dua-dua dia punya. Zata mansibin, punya jabatan, wa jamalin, parasnya cantik. Apa kata orang tadi? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ada yang pernah mengalami seperti ini? Ya. Siapa namanya? Namanya Nabi Yusuf alaihissalam bersama Zulaikha. Kuat Nabi Yusuf alaihissalam. Ini perempuan zata mansibin, istri raja, istri aziz, istri bendaharawan negara. Wa jamalin, Zulaikha terkenal cantik, istri orang kaya, perawatan, banyak duitnya. Tapi Nabi Yusuf diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya mendidik takut kepada Allah fi sirri wal alan, dalam keadaan sepi maupun ketika orang ramai. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersedekah. Lalu kemudian hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Ini jangan dipahami secara tekstual. Maksudnya menjaga diri dari riya. Karena beberapa sahabat Nabi bersedekah diketahui oleh sahabat yang lain. Contoh, ada sahabat yang bersedekah sumur kebun kurma beserta sumurnya sekalian. Biraha, sumur Biraha di tepi Masjid Nabawi. Sekarang sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Nah, di situ diriwayatkan, semua sahabat tahu. Begitu juga dengan ketika turun ayat in tuqridullaha qardan hasanan, kalau kamu berikan pinjaman untuk agama Allah, maka Allah melipat gandakannya. Maka dia berikan semua 600 batang pohon kurma. Itulah dia Abu Dihdah. Semua sahabat tahu. Begitu juga ketika ada sumur yang mesti dibeli, Bi'ru Raumah, dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu juga semua veteran perang dari Badar diberikan santunan oleh Abdurrahman bin Auf. Mereka orang-orang kaya, beramal, dan diketahui amalnya. Jadi kalau mau beramal, silakan beramal. Saya nggak jadi beramal, Pak Ustaz, nanti dipuji orang. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Nggak jadi beramal, riya. Jadi beramal biar dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Lalu yang paling bagus bagaimana? Silakan beramal, jaga hati lillahi ta'ala, lawan bisikan-bisikan setan. Inilah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainahu. Ada orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan sepi sunyi tengah malam, saat semua orang tidur lelap dengan kantuk mimpinya. Ada seorang hamba Allah yang melawan kantuknya, lalu kemudian dia mandi atau berwudu, dia sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat
tahajud, sholat sunat hajat. Setelah itu sholat sunat witir, habis itu dia berzikir, istighfar, habis itu dia berselawat, habis itu dia tahlil la ilaha illallah, berdoa kepada Allah menetes air matanya. Ainani la tamassuhumun nar, la yamassuhumun nar. Dua mata yang tidak disentuh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyiatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga dalam perang jihad fi sabilillah. Saudara kita yang ada di Palestina sekarang, matanya tak tidur-tidur berjaga, mata itu haram disentuh api neraka. Kalau kita belum sanggup, ada satu mata yang menyelamatkan kita. Ainun bakat, mata yang menangis karena takut kepada Allah, takut sidratul muntaha, takut titian siratul mustaqim, takut catatan amal lauhil mahfuz, takut semua. Jadi kalau kita masuk dalam salah satu golongan itu, imamun alil, pemimpinnya alil, masuk. Syabun nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah, masuk. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya tergantung di masjid, masuk. Rajulani, dua orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, masuk juga. Rajulun da'atu wa'atun dzata mansibin wa jamalin, seorang yang diajak melakukan zina oleh orang yang cantik, orang ganteng, ini akhafullah, masuk juga dia golongan ke itu. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, bersedekah dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiq yaminu, masuk juga dia ke dalam, orang tak lihat. Rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainahu, berzikir dengan Allah sendirian, sepi sunyi, menetes air matanya. Masuk tujuh-tujuhnya, alhamdulillah. Saya cuma masuk 5 Pak Ustaz, alhamdulillah. Saya cuma masuk 3, bagus, masuk 2.